mengenal agama Konghucu dan tradisi Imlek bersama Profesor Dr. Andes Chandra Setiawan, MM PhD. Lulus SMA saya masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Gus Dur menjadi presiden, kami punya kesempatan ya untuk bertemu beliau di istana ya. Agama Konghucu itu di Indonesia, Pak. Aslinya itu Rujiao, kurang lebih 30 nabi itu. Nah, Nabi Konghucu ini sebagai nabi penutupnya. Ini ajaran Konghucu itu bisa dipelajari di 10 kitab. Jadi 7 hari sebelum Imlek? Ya, 7 hari sebelumnya itu ada Jisi Sya'an. Malam tahun baru ada upacara keagamaan. Tanggal 8 menjelang 9 itu sembahyang kepada Tuhan secara langsung. Semoga di tahun kerbau ini kita bisa bekerja lebih keras untuk kita keluar dari kesulitan. Jumpa lagi dengan saya Heru Krishna di Ngopiin, ngobrol bersama pribadi inspiratif. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel, serta share. Hidupku bertambah bahagia. Salam Ngopiin, ngobrol bersama pribadi inspiratif. Salam sehat, salam bertambah bahagia. Saat ini kita akan diskusi, akan sharing, akan ngobrol tentang agama Konghucu, mengenal agama Konghucu dan tradisi Imlek bersama Profesor Dr. Andes Chandra Setiawan, MM PhD. Beliau saat ini salah satu komisioner di KPPU dan juga Dewan Kerohanian di Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Baik, sudah bersama saya. Terima kasih banyak Pak Chandra atas waktunya. Ini sibuk banget karena saya tanya jadwal, wah seminggu udah penuh. Ini saya dikasih kesempatan hari ini, besok sudah terbang keluar kota lagi ya Pak? Ya, ini luar biasa, pribadi yang luar biasa. Jadi kita bisa belajar dari pribadinya, juga belajar tentang agama Konghucu bersama beliau. Pak Chandra, pertama saya mau tanya, Bapak ini kan aktivis dan sebagainya. Nama dulu Pak, nama Chandra Setiawan, artinya apa? Bapak pilih nama itu. Nama Chandra Setiawan ya, itu kan kita tahu bahwa Chandra itu rembulan. Rembulan? Iya, Setiawan ya, orang yang setia pada cita-citanya. Jadi dan itu rembulan kan mengandung kelembutan, ya, kelembutan hati. Kelembutan hati, setia pada cita-citanya. Jadi menurut Bapak di usia sekarang ini, itu nama itu sudah membawa makna buat Bapak? Setia pada cita-cita dulu? Iya, sejarahnya kan begini. Hidup itu harus berarti untuk orang lain. Hidup itu harus berarti untuk orang lain. Nah itu saya sudah melakukan banyak hal dari saya masih muda sekali, aktivis ya, termasuk di Konghucu ini memperjuangkan eksistensi Konghucu di Indonesia. Saya sudah aktif sejak saya masih SMA tahun 77. Tahun 77 SMA sudah aktif. Iya. Terus sampai berjuang, bayangkan sampai tahun 2000 ya. Dan memang dari kecil Bapak Konghucu ya? Oh iya, dari lahir. Dari keluarga Konghucu. Dari keluarga Konghucu, lalu SMA sudah aktif di Konghucu. Iya, terus kemudian sudah berorganisasi ikut mendirikan namanya Pemuda Agama Konghucu Indonesia di Yogyakarta. Oh, tahun berapa itu Pak? Tahun 83. Pemuda Konghucu Indonesia di Yogyakarta tahun 83. 83. Tapi sebelumnya kita sudah aktif di sekolah. Waktu itu saya sekolah di SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, itu kami belajar agama Konghucu sebagai pelajaran resmi. Oh gitu ya? Dari tahun 76 ya, 76 sampai 80. Oh iya. 80 itu saya mendapat pelajaran agama Konghucu. Ya. Pak, pada waktu Bapak Ketua Matakin ya. Nah, itu memang itu kan periode Presiden Gus Dur ya? Itu sebelum saya 2 periode saya. Sebelumnya Ketua Matakin 2 periode. 2 periode itu tahun berapa sampai berapa? Sampai tadi kan 1993 sampai 98. Oh, 93 sampai 98. Ya, itu periode pertama. 98. Nah, kenapa periode pertama itu penuh 5 tahun? Karena tahun 97 ada pemilu. Itu di extend 1 tahun, kemudian baru 98
2098 2012 itu. 2002, iya. 2002. Nah itu pada saat itu Gus Dur ya, Iya. mulai Kami bersahabat baik ya dengan Gus Dur itu dari tahun 90-an saya masuk di Jakarta. Saya menjadi dosen pertama kali itu tahun 90 di IBI, Jakarta. IBI. Ya, nah itu tahun 95 itu kami aktif. Saya salah satu pendiri masyarakat dialog antara agama Madya. Jakarta. Ya, Madya. Nah, itu kami sudah aktif setiap mengumpulkan tokoh-tokoh agama di rumah Gus Dur. Itu Madya ini yang main organizer-nya. Itulah menghubungi tokoh-tokoh agama lain. Jadi mulai 95 itu boleh dikatakan saya sudah berkenalan dan sering bertemu dengan Gus Dur. Oleh karena itu ketika Gus Dur menjadi presiden, tentu kami punya kesempatan ya untuk bertemu beliau di istana bersama dengan pengurus Makati. Dulu sekjen saya, waktu saya ketua umum kan sekjen saya namanya Pak Budi Santoso Tanuwibowo. Oh iya. Itu sekjen saya pada waktu itu. Baik. Ada juga yang dari teman Surabaya Pak Bingki Irawan. Kami bertiga itu sering ke istana. Sehingga pada tahun 2000 itu Presiden Gus Dur memang mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 untuk mencabut Impres nomor 14 tahun 2007. Ya. Jadi Kepres nomor 6 tahun 2000 itu untuk mencabut Impres 1467. Nah, Impres 1467 itu kan melarang adat istiadat agama dalam Tionghoa ini yang diselenggarakan di tempat umum. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, baik. Tidak boleh. Karena pada waktu itulah kami bertemu Gus Dur itu kita ingin mengundang Gus Dur hadir di Imlek. Ya. Nah, Gus Dur menyampaikan beliau meminta kami Matakin supaya membuat 2 event. Event di Jakarta dan di Surabaya. Jadi ketika pertama itu begini, kan ada kami ini Pak Budi Santoso Tanuwibowo, sekretaris saya pada waktu itu ya, sekretaris di Matakin. Ya. Matakin dan Pak Bingki Irawan itu dan saya itu kami sering menemenin Gus Dur jalan pagi di istana. Iya. Nah, sering pada waktu itu. Nah, ketika mereka berdua ketemu Gus Dur itu menyampaikan mengenai rencana untuk merayakan Imlek di Jakarta. Tapi Gus Dur mengungkapkan supaya dilaksanakan di 2 tempat di Jakarta dan Surabaya. Jakarta. Arti Jakarta tahun barunya, Surabaya itu perayaan Cap Gomehnya. Cap Gomehnya. Iya. Begitu. Jadi terus kemudian ketika bertiga kami menghadap Gus Dur itu kita sempat menyampaikan bahwa ada masih kalau Impres 1467 itu belum dicabut, maka Gus Dur nggak bisa hadir, kan gitu. Jadi Gus Dur kan bilang ya itu nanti dicabut kan. Nah, rupanya memang betul segera setelah itu Presiden Gus Dur ini mengadakan rapat kabinet menyampaikan mengenai rencana pencabutan Impres 1467 ya. Kemudian beliau bertanya lah kepada anggota kabinet pada waktu itu, terutama yang pertama itu Pak Yusril. Pak Yusril Issa Mahendra ya. Pak Yusril Issa Mahendra. Waktu itu kan Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM ya. Nah, beliau serta merta setuju. Wow. Serta merta setuju dan ini saya konfirmasi kepada beliau di belakangan hari saya sempat ketemu Pak Yusril di rumahnya, saya cek kembali benar ya. Nah terus secara aklamasi lah di dalam kabinet itu menyetujui pencabutan Impres 14 tahun 67. Ya. Jadi dengan Kepres nomor 6 tahun 2000. Nah pada waktu Kepres itu mau ditandatangani itu saya Pak Budi Santoso Tanuwibowo dan Pak Bingki Irawan, kami bertiga plus Pak Bondan Gunawan, Pak Marsilam Simanjuntak. Jadi kita berlima menghadap Gus Dur dan menyaksikan malam itu Gus Dur menandatangani. Jadi peristiwa bersejarah itu kami berlima. Jadi Pak Heru bisa konfirmasi ke yang masih hidup kan Pak Marsilam.
Nah, semua yang kami kan saya Pak Bingki, salah satu Pak tokoh dalam peristiwa bersejarah Budi Santoso Tanuwibowo itu menyaksikan dan mereka masih ada semua. Bisa dikonfirmasi kebenarannya. Saya lepas konfirmasi atau tidak sebagai saudara sebangsa, saya ikut bahagia Pak. Iya. Benar, saya ikut bahagia. Saya berterima kasih juga ke Pak Yusil, ya kan? Iya. Almarhum Presiden Gus Dur. Nggak banyak yang tahu Ya. cerita itu Pak. Saya ikut bahagia, saya ikut berterima kasih bahkan. Ya, nggak banyak yang tahu bahwa Pak Yusril itu orang yang pertama yang ikut menyetujui. Ini di sini jadi orang banyak tahu Pak. Iya. Ya. Ya. Bahwa kita menjadi lebih tahu, ya, lebih ya lebih baik menjadi lebih tahu. Ya, terus Ya. lalu Nah, Pak. kemudian betul lah akhirnya kan kami Pak Budi Santoso Tanuwibowo jadi ketua. Jadi saya angkat beliau, kan juga Gus Dur mengharapkan beliau jadi ketua panitia untuk Jakarta, yang di Surabaya Pak Bingki utama. Oke. Nah, jadi saya sebagai ketua Matakin pada waktu itu. Jadi kita adakan di Balai Sudirman untuk di Jakarta, kemudian di Surabaya, di salah satu hotel di Surabaya. Kemudian di Jakarta juga kita menyumbang kepada pemerintah pada waktu itu, dan di Surabaya menyumbang juga 1M kalau enggak. Nah, jadi itu peristiwa di mana kami begitu kita diterima kembali ya. Sebetulnya di Indonesia tidak mengenal agama diakui atau tidak diakui. Iya. Nah, Konghucu ini sebenarnya eksis kan jauh sebelum Indonesia merdeka. Eksis jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya, ratusan Sudah tahun ada Indonesia. Iya, ratusan tahun sebelumnya. Ratusan tahun sebelumnya sudah ada di Indonesia. Dan memang dikukuhkan di dalam PNPS ya. PNPS nomor 1 tahun 65 itu undang-undang ya jadinya. Pertamanya kan penetapan presiden. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 69, PNPS nomor 1 tahun 65 ini jadi undang-undang PNPS nomor 1 tahun 65. Ya. Nah, di dalamnya itu dijelaskan ada 6 agama. 6 agama yang memang banyak dipeluk oleh orang Indonesia. Ya, berdasarkan kenyataan historinya memang 6 agama itu yang banyak dipeluk. Ya, lainnya namun, juga banyak gitu. Betul. Jadi 6 agama ini memang diistimewakan dalam arti mereka mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah. Iya. Artinya makanya APBN bisa membantu mereka karena ada dasarnya. Ya. Sedangkan yang lainnya itu mereka punya hak hidup loh Indonesia. Ya, hanya tidak disebutkan di dalam undang-undang itu akan mendapat bantuan-bantuan. Ya. Tapi artinya dengan lain kata bahwa di Indonesia ini semua agama punya hak hidup. Betul Pak. Baik. Hanya memang sejarah kelam masa Orde Baru berdasarkan Impres 1467 itu para menterinya menjabarkan ya. Para menterinya menjabarkan termasuk Konghucu, padahal di dalam Impres 1467 itu tidak ada kata Konghucu. Jadi dipinggirkanlah hak sipil umat Konghucu. Sekian 30 tahun pemerintahan Orde Baru itu, tapi tidak utuh 30 tahun karena tahun 70-an sampai 75 itu masih ada pelajaran. Dan kebetulan saya yang masuk SMA tahun 76 itu masih punya kesempatan di sekolah kami itu yang tadi saya sebutkan, Sekolah Bhinneka tadi. Ya, itu pelajaran agama untuk 6 agama. Saya memilih Konghucu. Dan saya beruntung lah, artinya itu saya belajar agama Konghucu formal di sekolah sampai ketika saya akhirnya lulus SMA, saya masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, ini menarik ya, ini menarik. Tadi kita belum bahas. Tadi kan lihat di depan saya sebut gelarnya banyak ya, profesor, doktornya 2, ya kan Pak? Dokter Andes, ya kan? Terus di belakangnya ada MM, ada PhD juga, ya kan? Itu beliau gelarnya banyak. Tapi saya tadi juga baca, beliau ini putrinya, ya kan? Ini dapat rekor muri untuk apa Pak? Doktor orang Indonesia lulus doktor termuda di Tiongkok. Orang Indonesia lulus doktor termuda di Tiongkok, ya kan? Artinya ini beliau ini pribadi menurut saya inspiratif sekali. Aktivis, banyak karyanya, ya kan? Keluarganya juga berhasil. Ini menarik untuk kita juga tahu lebih banyak sebelum kita masuk mengenal lebih dalam sebagai saudara sebangsa tentang agama Konghucu. Gimana Pak cerita pendidikannya dari SMA, lalu tadi masuk kuliah di mana dan sebagainya, gelar-gelar itu dicapai di mana saja Pak? Terima kasih. Jadi saya beruntung ya,
memutuskan untuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mungkin, saya kenal banget sekolah itu. Iya, rasanya satu kelas saya sendiri yang non-muslim. Non-muslim ya? Iya, di kelas saya ya, pada waktu itu ya. Iya. Karena waktu ujian masuknya itu juga kan salah satu tesnya juga termasuk agama Islam. Oh gitu ya Pak? Iya. Iya. Saya punya beberapa saudara kuliah di sana dulu. Oh Pak. iya. Nah, pada waktu zaman saya itu agama Islam itu diajarkan 8 semester. 8 semester. 8 semester. Iya. Bapak belajar 8 semester. 8 semester. Untuk semester 7 dan 8 harus lulus minimal B. Minimal B. Baru ya. Iya, dan Bapak Saya banyak dapat A-nya saya. dapat A-nya di pelajaran agama Islam. Keren ya Indonesia ya. Iya. Terus. Ya sempat baca tulis Al-Qur'an, belajar. Iya. Jadi kan kalau ujian kan memang harus tulis Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kan harus ditulis di kertas ujian. Menarik sekali saya belajar agama Islam. Jadi dari situ saya melihat ada kesamaan-kesamaan dengan Konghucu ya. Misalnya ajaran ketuhanan. Iya. Karena Konghucu itu ajarannya tauhid ya. Tauhid. Iya. Oh, Jadi iya. dan sifat-sifat Tuhan dalam agama Konghucu itu menurut saya tidak jauh berbeda dengan di Islam. Oh, baik. Ya. Iya. Jadi begitu. Ya. Dan saya menikmati lah. Dan saya kebetulan lulusnya cum laude. Menikmati lulusnya cum laude di Universitas Islam Indonesia. Angkatan saya lulusan cum laude dan terbaik. Lulusan cum laude terbaik satu angkatannya? Angkatan saya. Di angkatan Bapak itu? Ya, angkatan 80. Keren banget ya, inspiratif banget ya. Ini harus di highlight nanti. Nah, lanjut itu kan Dr. Andes. Zaman dulu itu saya punya gelar BSc, Bachelor of Science. Nah, terus baru Dr. Andes. Oh gitu. Karena zaman itu biasanya tuh dapatnya dari UI juga. UI itu jadi gini, 3 tahun utuh kita jenjangnya BSc. Kalau melanjutkan lagi terus semester berikutnya Dr. Andes. Karena zaman itu belum ada S1. Zaman saya. Iya. Nah, jadi S1 itu kan belakangan. Akhirnya Dr. Andesnya ditiadakan. Menjadi 4 tahun kan. SE kan. Dr. Andes itu kan calon doktor. Kandidat doktor. Saya baru tahu. Gelar Belanda itu. Dr. Andes itu gelar Belanda. Jadi kalau orang Dr. Andes lulus sebetulnya setingkat master. Dia bisa melanjutkan ke doktor. Di Belanda zaman itu ya. Nah, jadi saya kuliah di sana di dalam ekonomi perusahaan, manajemen kalau sekarang. Total berapa tahun? Business management. Total berapa tahun? Saya lulus kurang dari 5 tahun. Programnya 5 tahun. Baik. Lalu Bapak lanjut? Nah saya kerja dulu. Kerja dulu di mana Pak? Itu kan 85 saya lulus. 85 lulus. Jadi baik. Pak Mahfud MD itu kenalnya di UI karena beliau kakak kelas saya di hukum. Beliau hukum UI, Pak Mahfud. Iya, saya ekonomi. Chandra ekonomi bisnis. Tapi ekonomi perusahaan ya Pak? Iya, sudah kenal waktu kuliah. Kemudian saya kerja di Jogja. Setelah meniti karir di Jogja, ada pembukaan program Magister Manajemen di UGM itu saya kelewatan yang angkatan pertama. 89 angkatan pertama. Saya 88 saya baru tahu angkatan kedua. Saya daftar. Oke. 89. Nah, saya lulus dari UGM angkatan kedua saya. Jadi termasuk senior sekali. Iya. Karena angkatan kedua itu kan sebelumnya terimanya nggak sampai 60 orang kalau nggak salah. Saya rasanya nomor mahasiswanya 69. Jadi kan masih kecil sekali. Iya. Nah, berapa lama di situ? Satu tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Lalu lanjut lagi Pak setelah terus, magister? hijrah ke Jakarta. Ini lulus MM ya Pak? Berarti? MM terus ke Jakarta. Hijrah dari dosen di IBI. IBI ya? Ya, di IBI Jalan Yosudarso itu. Iya. Bergabung sama Pak Kikyanggi dari tahun 90. Terus tahun 9 terus saya sampai saya rektor di sana. Rektor IBI, bukan rektor presiden. Sebentar. Oh, beda. Ini belum sampai ternyata. Belum sampai. Ini waduh. Rektor IBI tahun 2000 sebetulnya pejabat rektor tahun 2001 sampai 2006. Rektor IBI 2001 2006. Soalnya tadi terus saya menjadi anggota Komnas HAM. Oh, baik. Rektor IBI lalu anggota Komnas HAM tahun 2002. Anggota Komnas HAM tahun 2002. Angkatan pertama yang dipilih oleh DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99.
Dan Luar saya waktu biasa. itu termuda Luar biasa. pada waktu itu. Keren banget. 5 tahun menjadi Komnas anggota HAM, ya, Komnas HAM. Pak, di Komnas HAM apa Bapak yang teringat sekali Bapak itu menjadi kesan bahwa lakukan di situ? Ya, saya ini kan waktu itu dipercayai bertanggung jawab atas hak-hak kebebasan pribadi dan hak-hak kebebasan beragama di Indonesia. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM katakanlah terhadap kebebasan beragama itu ada di saya yang bertanggung jawabnya. Banyak peristiwa termasuk ada di Sang Timur. Ya, sekolah Sang Timur itu yang di blok. Ya. Itu juga saya hadir di sana pada waktu itu. Terus kemudian peristiwa Ahmadiyah. Oh iya. Termasuk yang di Lombok dan sebagainya itu kami hadir di sana. Yang mengesankan juga ketika saya sama Bu Jumrotin sama salah satu staf Komnas HAM pergi ke Poso, ya Palu Poso. Poso itu waktu itu sebenarnya sudah mereda ya. Kami meninjau ke sana, kita tidur di semacam losmen itu, malam-malam di sekitar 200 meter bom meledak. Terus ngalamin itu ya Pak? Iya, ngalamin yang besok paginya kami meninjau pasar. Jadi kita meninjau pasar yang bekas-bekas yang sudah terbakar. Terus kita pergi, kami Bu Jumroten saya dan staf pergi meninggalkan pasar kurang lebih 15 menit setelah kami tinggalkan ada bom meledak. Pasar itu tadi. Iya, jadi kami bersyukur sekali ya, artinya itu kita selamat artinya. Ya, suasananya mau begitu ya Pak di sana? Ya, suasananya belum aman sekali pada waktu itu. Itu ya. Jadi pada saat Komnas HAM itu ya, lalu lanjut lagi itu salah satu yang kemudian ada lagi yang peristiwa yang mau di-share di Komnas HAM itu ya kurang lebih Pak. Iya. Kemudian saya itu sebelumnya saya kelewatan sebelumnya tahun 97 saya mengambil doktor di Universitas Negeri Jakarta. Sampai kelewatan karena saking banyaknya pengalaman ya sebelum Komnas ngambil doktor. Iya, ngambil doktor di Universitas sana, manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Ya, selesai 4 tahun ya. Bisa ngajar dong Pak ya? Oh iya, selesai 4 tahun, tapi tidak cuti. APDIB-nya tetap. Oh, tetap ya. Dan saya bersyukur. Sambil mengajar, ambil doktor manajemen pendidikan. Dan bersyukur lulus terbaik. Lulus terbaik lagi. Lulus terbaik ya? Kerjanya lulus terbaik. Di UNJ. Universitas Negeri Jakarta. Ya. Betul. Doktor manajemen pendidikan. Itu lulus 2001. Lulus 2001, baik. Iya. Itu terus saya tahun 2001 kan saya jadi rektor di IBI 2001 ya. Resminya ya, pejabat rektor tahun 2001 sampai 2006. Itulah yang akhirnya di ujung saya di Komnas HAM juga saya akhirnya melanjutkan doktor saya yang kedua. Oh, tadi dokter pertama, dokter kedua di Malaysia. Iya, mengambil keuangan. Spesialisasi Islamic Finance. Ya. Dokter keduanya ngambilnya Islamic Finance. Spesialisasinya. Jadi spesialisasinya. Iya, di waktu itu nama Graduate School of Management UPM. Kenapa Pak ngambilnya Islamic Finance Pak? Ya, biar sesuatu yang beda. Kalau finance kan sudah banyak. Nah, dan kalau finance kan nggak perlu lah saya pergi ke luar negeri kan. Iya. Nah, kenapa juga waktu itu pilihannya Malaysia? Karena Malaysia sudah di Asia Tenggara atau di Asia itu paling maju waktu itu diketahui Islamic Finance. Islamic Finance Banking ini paling maju. Paling maju di Malaysia ya. Di Malaysia, ya karena Abang Islam Malaysia Berhad itu sudah lama berdiri. Ya tahun 93 rasanya. Sudah berdiri. Ya. Jadi sudah eksis lah. Saya masuk di University Putra Malaysia. Ya, itu Graduate School of Management yang sekarang Putra Business School itu business school yang terbaik di Malaysia. Ya, mendapat ACCSB, accreditation. Ya, di Indonesia kan saya bersyukur di Indonesia Fakultas Ekonomi Bisnis
Gajah Mada itu salah satu-satunya perguruan tinggi negeri yang dapat ICCSB. Oh, gitu ya? Iya. Punya, Karena itu 2% karena di perguruan tinggi bisnis, artinya di dunia itu hanya 2% yang bisa terakreditasi. Jadi UGM masuk ya Pak? Masuk untuk Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Selamat UGM. Nah ya, Fakultas Ekonomi Saya Bisnis. juga agama Pak. Oh iya, sama ya. Beda fakultas. Iya, nah itu. Nah akhirnya saya baru kembali ke Jakarta itu praktis 2011. 2011 ya. Dari Malaysia tadi balik Jakarta 2011 ya. Ya, 2011 terus saya 2012 itu bergabung di Presiden University. Presiden University. IB-nya sudah enggak ya Pak? Ya, ya. Waktu Itu memang tidak ada ikatan dinas harus kembali ke IB. Jadi saya diminta menjadi rektor di Presiden University. Ya. Jadi bergabungnya itu sekaligus untuk menjadi rektor. Jadi tahun 2012 bergabungnya untuk menjadi rektor. Tapi itu dosen juga. Oh iya. Nah, jadi mulai tahun 2012 saya menjadi rektor di Presiden University. 2012 jadi rektor. Ya, untuk ini rektor yang 4 tahun ya, 4 tahun. 2012 sampai 2016. 2016 ya. Nah, itu 2012 itu saya November diberitahu bahwa akan fit and proper test di KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Itu sudah setahun sebelumnya saya udah lulus sampai di Pansel ya. Sudah lulus seleksi, tapi nggak pernah dipanggil di DPR-nya. Oh. Hampir setahun. Baru November itu. Kaget juga kan dipanggil fit and proper test. Lulus berhasil di DPR. Jadilah saya menjadi komisioner di KPPU ya mulai tahun 2012 sampai 2017. Nah itu aslinya 2012 sampai 2017 KPPU. Dan memang setelah 5 tahun itu sempat mengalami perpanjangan. Jadi 2 kali perpanjangan. Perpanjangan pertama sampai Februari ya 2008. Nyebrang ini kan Februari 2018 ya. Nah terus Februari 2018 tambah 2 bulan April 2018. Oh. Jadi 2 kali. Jadi ya. SK-nya banyak sekali. SK pengangkatan, SK perpanjangan, SK perpanjangan, SK pemberhentian, SK pengangkatan. Oh, perpanjangan pertama tadi 2017 sampai Februari 2018, ya. Februari 2018 karena Desember April 2018. Ya. Jadi abis itu Desember. Oh. Desember 17 itu loh. Iya. Jadi saya mengoleksi SK banyak. Terus saya diangkat lagi pada tahun 2018 bulan Mei sampai tahun 2023. Ya, berarti sekarang masih berjalan ya? Iya. Sampai sekarang saya masih dosen. Apa yang dari waktu KPPU itu Pak yang paling berkesan buat Bapak? Apa nih? Sampai sejauh ini kan sudah periodenya agak lama ya? Iya. Di KPPU itu kan kita diberikan kewenangan ya. Kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum administrasi dan kami berhasil pada zaman saya di mana saya terlibat sebagai anggota majelis berhasil mengungkapkan beberapa perkara-perkara kartel. Kartel itu persekongkolan antar perusahaan untuk mengatur harga. Harga itu menjadi mahal. Iya. Jadi tidak kompetitif ya, Pak. Jadi mahal. Misalnya kasus bawang putih itu kan juga kartel. Pernah bawang putih pada waktu itu 1 kilonya mencapai 100.000. Padahal bawang putih itu kan normalnya 20.000. Merugikan masyarakat luas juga ya? Iya, merugikan. Terus kasus ban mobil, misalnya ban mobil itu ternyata harganya bisa 2 kali lipat dari harga yang dari perusahaan yang tidak berkartel. Itu kami ungkapkan berhasil dan sudah inkrah. Inkrah itu artinya sampai Mahkamah Agung putusannya dikuatkan. Sesuatu yang mulia ya Pak. Iya. Pak, baik kalau ngomongin tentang Pak Chandra ini banyak banget ya. Saya sebutin ada Madya, ACRP juga di Bandung, Gerakan Pembumian Pancasila juga. Saya ada juga terus Yayasan Global Peace Global Peace Foundation Indonesia. Jadi kalau ngomongin tentang beliau akan banyak sekali. Tentang perdamaian itu. Pokoknya aktivis perdamaian, aktivis antaragama dan memang dari latar belakangnya kita bisa kelihatan. Nah,
sekarang Iya. kita ngobrol tentang agama Konghucu. Iya. Biar kita sebagai saudara sebangsa di Indonesia, bahkan saudara umat manusia dunia, Iya. kita jadi lebih tahu tentang agama Konghucu dan juga tradisi Imlek ya. Iya. Pak, agama Konghucu itu seperti apa, ajarannya seperti apa gitu, biar Iya. banyak saya, Iya. saudara-saudara semua kita tahu ya. Betul ya. Tadi kan saya sudah singgung ya Sudah masalah singgung, yuridis ya. Ya. Yuridis sebetulnya dari sejak tahun PNPS 65 itu ya, salah satu produk hukum yang menjadi undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65. Di situ kan memuat Konghucu. Jadi Ya. secara yuridis keberadaan Konghucu di Indonesia itu kuat sekali Ya. ya dengan undang-undang ya. Di berbagai undang-undang yang lain juga ada. Baik. Baik. Nah, itu jelas kalau secara undang-undang kita udah Ya. jelas kan. Tapi secara apa? Ajarannya. Iya, nah ini saya ingin menyampaikan. Oh baik. Saya ingin menyampaikan. Jadi agama Konghucu itu di Indonesia, Pak. Aslinya itu Rujiao. Rujiao. Ya, kenapa menjadi agama Konghucu? Saya ceritakan sedikit. Nah, Rujiao itu diterjemahkan agama bagi orang yang lembut hati. Agama bagi orang yang lembut hati. Ya, dan terpelajar, itu orang yang suka belajar. Ya. Agama yang bagi orang yang lembut hati dan terpelajar. Ya, orang yang suka belajar. Itu Rujiao. Rujiao itu ada 2500 tahun sebelum Nabi Konghucu itu lahir. Oh. Jadi Nabi Konghucu bukan menciptakan Rujiao. Oke, ya. Dia kan salah satu nabi penutup katakanlah Ya. di dalam nabi-nabi yang ada. Oke. Kurang lebih 30 nabi itu. Nah, Nabi Konghucu ini sebagai nabi penutupnya. Nabi Konghucu. Dia Ya. Konghucu, Kongce, atau Kongce. Confucius. Oh iya. Nah, kenapa menjadi Konghucu sesuai dengan nama Nabi Konghucu? Karena peran dia yang paling besar sebagai nabi paling besar, nabi terlengkap di antara nabi-nabi yang dalam Rujiao itu. Dalam Rujiao itu. Sehingga orang sebetulnya misionaris Katolik ya, Matthieu-Ricci itu yang melihat peran Nabi Konghucu ini, sehingga dia menyebutnya Confucianism. Oh. Yang jadi ajaran yang dibawakan oleh Konghucu kan, Iya. Confucianism, Confucius. Jadi dalam Rujiao itu tadi Pak ada 30 nabi, ini yang penutupnya. Nah, yang lahir tahun 551 sebelum Masehi. 551 sebelum Sebelum Masehi Masehi. ya. Jadi Nah, ini 551 penting. sebelum Masehi. Penting mau 551 sebelum Masehi, akhirnya terjadi hitungan Imlek itu. Jadi kalau kita loncat ke hitungan Imlek ya. Jadi karena Nabi Konghucu ini yang mengatakan ketika ditanya oleh muridnya tanya bagaimana mengatur pemerintahan. Dia bilang pergunakanlah penanggalan dinasti Xia. Dinasti Xia ini dinasti yang eksis 2000-an tahun sebelum Nabi Konghucu lahir. Di penanggalan itu sudah digunakan pada waktu itu. Dinasti Xia eksis 2000 tahun sebelum 2000-an tahun ya. Itu sudah digunakan. Tapi setelah itu raja setelah dinasti Xia itu mereka sempat tidak menggunakan 1000 tahun lebih itu tidak digunakan. Nah, ketika Nabi Konghucu mengatakan pergunakan penanggalan dari Xia pun tidak serta-merta dipakai. Baru dinasti Han ketika Han Wute berkuasa itu dia menggunakan kembali dan untuk menghormati Nabi Konghucu yang menyerukan penggunaan penanggalan dari Xia itulah maka tahun pertama Kongzili ini dihitung tahun kelahiran Nabi Konghucu. 551. Sekarang 551. kan 2021. ya. Tambah 551. Berapa berarti? 2572. 2572. Kongzili. Tahun Imlek tahun ini, ya kan? Karena Jadi, ya. itu. Nah, kembali ke ajaran Konghucu. Jadi ajaran Nabi Konghucu ini, ajaran Konghucu itu bisa dipelajari di 10 kitab. Oh. Ada kitab klasiknya, 5 kitab klasik ya. Ada kitab Sanja, Sicing, kitab dokumentasi sejarah, kitab Suking,
Aku ke kitab I Ching. Nah, Li Ching. Nah, kitab I Ching itu saya Plusologi kitab perubahan tentang alam semesta, tentang ketuhanan. Jadi di dalam kitab I Ching ini sering disalahgunakan bahkan untuk meramal. Karena kitab ini bisa membaca masa depan. Jadi, nah kita ini sebetulnya manusia kalau belajar I Ching, dia bisa merubah nasibnya. Merubah nasibnya asal dia mengikuti jalan Tuhan. Ya, jalan suci kemanusiaan ini. Konsepnya begitu ya. Ya, jalan alam. Ya. Nah, itu dia bisa merubah nasibnya. Tuh, ada ini 5 kitab yang mendasar. Ada kitab catatan kesusilaan itu mengenai ritual, upacara segala ada di sana. Ya. Tata upacara, berkabung, perkawinan, bagaimana upacaranya itu lengkap Ya di situ. ya. Ritual ya, ada yang bilang kitab ritual kan ada yang mengatakan gitu. Jadi komplit Ya. nah, sebagai dasar agama. Nah kadangkala orang hanya mempelajari sesu itu kitab yang 4 itu Taswe, kitab ajaran besar, Chung Yung, kitab tengah sempurna, ada Sabda Suci itu Lun I ini berisi percakapan Nabi dengan murid-muridnya atau murid-muridnya, sehingga kalau di Islam seakan-akan seperti hadis gitu. Ya. Nah, ada kitab Mengce ini adalah orang 100 tahun setelah Nabi Konghucu meninggal, dia yang meluruskan. Ada pembengkokan dia luruskan. Nah, jadi ada kitab yang mendasari yang 5 itu, terus kitab pokok yang 4, tambah satu lagi ada kitab bakti. Xiaoqing. Kitab bakti itu untuk bagaimana membangun anak yang berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Itu ada kitab Lengkap ya Pak. Nah, jadi 10 kitab itu tebel sekali ya. Jadi kalau dibilang mau nguasain agama Konghucu, umat Konghucu, wah 10 kitab itu. Saya aja belum. Saya ini penggemar aja kan. Belum bisa membaca seluruhnya secara tuntas. Ya, arti tentu kalau sesu kita berulang-ulang. Nah, jadi ajaran keimanan itu di kitab Chung Yung. Ajaran keimanan ini yang saya katakan atau sama di I Ching. Kalau kita pelajari di situlah yang bicara ketauhidan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu maha mendengar, dia ada sesuatu yang tanpa dia ya, tidak mengenal rupa dan sebagainya. Ya, Tuhan yang ketuhanannya seperti itu. Jadi kalau orang mau mengenal manusia, dia harus mengenal Tuhan dan sebagainya. Itu diajarkan di sana. Nah, kalau secara singkat, apa sih yang diajarkan Konghucu? Kalau orang tanya, Nabi Konghucu pernah ditanya, dia bilang hanya 2 kata itu. Ajaranku itu satu menembusi semuanya. Apa itu? Satu menembusi semuanya. Menembusi semuanya. Ya, yaitu Chungsu. Ya. Satya dan Tepo Saliro. Satya dan Tepo. Nah, Satya ini Tepo Saliro. Iya, Tepo Saliro. Iya. Kasih sayang horizontal ya. Satya itu vertikal. Satya kepada Tuhan, kepada pencipta. Oke. Jadi kita manusia ini yang boleh satya yang tanpa reserve itu kepada Tuhan saja. Satya kepada dia. Ya, itu kita harus satya. Jadi orang tidak boleh tidak satya kepada Tuhan dan firman-firman-Nya. Ya. Maka itu di dalam keimanan Nabi Konghucu. Yang pertama, iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Kepada Tian. Vertikalnya tadi. Vertikal. Sing Sim Hong Tian itu Hong Tian. Chen Xing Huang Tian atau Xing Xing Hong Tian itu bahasa Hokkien. Itu yang pertama, iman yang pertama Konghucu dari 8 keimanan itu adalah iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari satya itu. Ya. Terus dia harus menjadi manusia pembelajar. Learning to be human. Ya. Belajar menjadi manusia memanusiakan kemanusiaannya. Belajar membantu manusia. Memanusiakan kemanusiaannya. Memanusiakan kemanusiaannya. Kalau manusia sebagaimana manusia ya, itu ya belajar. Karena setiap orang dalam Konghucu diyakini diberikan watak sejati. Setiap orang itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, kita ada watak sejati. Watak sejati itu mengandung benih-benih kebajikan. Benih kebajikan, cinta kasih yang utama. Ren. Sama nih Pak. Ren itu yang Kristen, dan semua agama cinta kasih. Pokoknya adalah ren. Kepala, induk ya. Ren. Cinta kasih, menjunjung kebenaran,
Demi kebenaran. Nah, I. Kemudian cinta kasih, menunggu kebenaran, kesusilaan, li, kebijaksanaan. C. Jadi benihnya sudah ada. Mengapa orang bisa jadi, ada orang yang sudah lahir sudah bijaksana, pilihan ya, Nabi misalnya itu sudah bijaksana, Benihnya sudah ada. benihnya sudah ada. Ya. Nah, kalau itu dikembangkan, dia menjadi manusia yang dapat dipercaya. Sin. Ya. Jadi 5 benih ini. Jadi itulah, jadi itu agama itu apa? Di dalam Konghucu disebutkan agama itu firman Tuhan. Ya, itulah dinamai watak sejati. Jadi watak sejati yang tadi, yang mengandung benih-benih tadi, kebajikan. Ya. Jadi firman Tuhan itulah dinamai watak sejati. Berbuat mengikuti watak sejati, hakikat kemanusiaan kita. Ya. Ya. Itulah dinamai menempuh jalan suci. Jalan suci tahu. Ya, agama itu bimbingan untuk menempuh jalan suci itu nama agama. Jadi Bimbingan untuk menempuh jalan suci, itu namanya agama dalam Konghucu. Konghucu, betul. Jadi itu. Nah, apa jadi tugas kita di dunia diajarkan? Jadi dalam Taswe, tadi kan di Chungyong, yang barusan ini saya bilang di Chungyong, bab utama. Di Taswe, ajaran besar mengatakan, jadi bahwa orang itu dia mengebilangkan kebajikan yang bercahaya. Kita tugas manusia di dunia ini mengembilangkan kebajikan yang nilai-nilai tadi, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dapat dipercaya itu kita gembilangkan, mengembilang kebajikan yang bercahaya sehingga dia bercahaya kebajikan. Bercahaya sampai menyebar, bercahaya, menyinari Kebajikannya ya. menyinari. Terus dengan cara bagaimana? Mengasihi rakyat Tuhan, mengasihi dan memperbarui rakyat Tuhan. Ya. Dan kapan berhenti? Berhenti pada puncak kebaikan. Berhenti pada puncak kebaikan. Ya, kapan itu tercapai? Setelah kita meninggal dunia. Artinya, jadi kita cinta kasih itu harus kita jalankan sampai kita meninggal dunia. Tapi harus selalu diperbarui. Jadi ada mengatakan satu hari dapat memperbaiki diri, memperbarui diri, maka perbaharui terus. Jadilah rakyat baru. Ya. Jadi tiap hari itu menjadi rakyat baru, membuat hari ini kita harus berbuat lebih baik dari kemarin. Ya. Tuntunannya ada ya, tuntunannya. Maksudnya cinta kasih atau memperbaiki kebajikan itu caranya bagaimana itu di kitab-kitab tadi. Iya, kitab-kitab tuntunan pembinaan diri. Ya, dari raja sampai rakyat jelata punya kewajiban yang sama. Yaitu pembinaan diri sebagai pokok. Pembinaan diri itu di dalam Taswe, ajaran besar itu ada di sana. Luar biasa ya. Jadi gini, kalau kita itu agama lain melihat agama lain itu kan kadang melihat luarnya aja, tapi kalau kita ke dalam itu ternyata mereka belajarnya semua agama itu mempunyai kekayaan di dalam yang saya juga baru tahu contohnya. Ternyata ada 10 kitab. Kita bayangkan ya kan, kita yang dari luar tahunya agama Konghucu begitu, kita tahu, kita belajar, kita tanya ada 10 kitab dan itu sekian banyak. Dan itu artinya bagaimana kita saling menghargai, saling respect itu karena yang paling ngerti agamanya mereka yang menjalankan di dalam itu, karena mereka yang paling ngerti, paling mempelajari gitu kan Pak ya. Kalau kita dilihat di luar dan kita sama-sama biasanya memang yang sama adalah cinta kasih tadi, kebajikan tadi yang sehingga membuat kita antar umat beragama tuh bisa saling baik, bisa saling support dalam berbagai karya kebaikan karena tadi itu kan gitu ya Pak ya. Dalam Konghucu sangat toleran. Kalau kita berbeda jalan suci, jangan saling berdebat. Nah, berbeda jangan saling berdebat. Jangan saling berdebat. Dunia banyak jalan suci. Iya, tapi kita punya kewajiban. Kalau kamu ingin maju, kalau kamu ingin tegak, bantu orang lain tegak. Bantu orang lain. Nah, jadi hidup ini harus berarti untuk orang lain. Nah, itu jelas sekali. Kemudian yang terpenting lagi adalah di dalam Konghucu ini kan betul-betul orang diminta membina diri. Ya, membina diri itu menegakkan diri itu utama. Menegakkan diri itu utama. Ya, kalau kita sudah tegak dengan diri kita, keluarga. Jadi menjaga keharmonisan keluarga itu sangat penting, sangat sentral. Ya. Makanya ada 5 hubungan, ya, hubungan suci itu, hubungan antara raja dan pembantunya, presiden dan menteri-menterinya, ya, hubungannya untuk saling menghormati, hubungan antara orang tua dan anak harus dengan penuh kasih sayang,
Makanya tadi salah satunya kan kita udah cerita ya, Pak Chandra ini saya baca keluarganya baik, harmonis, putrinya bahkan pinter juga, jadi museum rekor Dua putri Indonesia, saya doktor, Pak. Untuk dokter terbaik Tiongkok dan dua putrinya dokter. Jadi menjalankan agama Konghucu dalam kehidupannya ini menjadi pribadi nyata yang menjalankan itu dan hasilnya kelihatan. Ya, saya punya 3 putri. Oh, 3 putri. Ya, satu yang bungsu lagi koas dokter hewan di ITB. Ya. Ya, jadi yang pertama dokter psikologi di Jerman. Ya. Ah, yang kedua Dokter psikologi Jerman. Yang kedua yang di Wuhan. Yang termuda orang Indonesia lulus dokter termuda umur 25 tahun. Oh, yang studi di Tiongkok. Baik. Yang pertama juga 26 tahun dokter di Jerman. Yang ketiga ini adalah dokter hewan, belum dokter, sarjana kedokteran hewan, lulus cum laude di ITB, juga termuda. Keluarga pinter kali Pak. Bibitnya udah Sekarang pinter. lagi koas. Apa sama? Saya juga putrinya 3, tapi saya belum belum kuliah. Nah itu jadi setelah orang membina dirinya, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, negara dan dunia. Jadi kita bercita-cita orang Konghucu harus membangun perdamaian, keharmonisan agung, tatung. Jadi keharmonisan agung itu cita-citanya. Keharmonisan agung. Membangun keharmonisan agung. Membangun keharmonisan agung, gitu ya. Dengan tetap menghargai jalan suci masing-masing ya Pak. Nah, tapi membangun keharmonisan agung. Nah, ini sinerginya yang bagus ya. Jadi tadi itu ya ada 5 kebajikan itu yang merupakan ada dalam watak sejati setiap orang, bibit gitu kan, ya benih. Jadi ada yang bisa tumbuh, ada yang tidak kan. Kalau tidak dikembangkan, dia tidak mau membina diri, dia tidak mau belajar agama, belajar menjadi manusia, itu tidak tumbuh, kan? Nah, jadi itulah pentingnya belajar itu. Untuk itu kan dia juga harus belajar musik, ya. Itu untuk mengimbangi yin yang. Jadi di Konghucu ini konsep utamanya kan yin yang, karena di dalam proses penciptaan Tuhan selalu berpasangan. Jadi di dalam kitab I Ching itu dia yin yang itu dari Konghucu. Iya, yin yang. Jadi di dalam kitab I Ching ada di sana. Ya, ajaran mengenai keseimbangan, karena di dalam diri kita ada yang, ada yin. Jadi kan untuk sistem baru bisa menjadi sistem ada yin yang. Ada positif, negatif. Tapi ini bukan menegasi satu sama lain. Bukan negasi sama siang malam. Siang malam kan tidak berarti siang lebih baik dari malam. Dua-duanya diperlukan. Terus. Ya. Terus perubahan itu terjadi, prosesnya harus tetap mengikat. Iya. Baik, itu dasar umum agama Konghucu kita udah tahu. Ada lagi kita sebelumnya sebagai manusia harus menjalankan 8 kebajikan. 8 kebajikan. Jadi ke dalam maupun keluar. Hao Ti Tiong Sin Nigi Liang Ti. 8 kebajikan ya. Hao Ti Tiong Sin Nigi Liang Ti. Maksudnya Hao itu berbakti. Ti rendah hati. Kalau kita keluar rumah, kita harus bersikap rendah hati. Ini satu Pak. Berbakti, maksudnya kan bakti. Ya. Hao, Xiao, Ti, Chung. Tiong itu Chung. Bahasa Mandarinnya Chung, bahasa Hokkiannya Daliakokan Tiong. Ya. Setia. Hao Ti Tiong Sin itu dapat dipercaya. Jadi manusia harus berjuang. Li itu orang yang beradab, ya, berkesusilaan. Yi itu menegakkan kebenaran. Kemudian menegakkan kebenaran, tahu malu. Ti itu tahu malu. Dia itu suci hati. Jadi dia suci hati, ti tahu malu. Jadi yang terakhir itu tahu malu. Jadi yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu ya tahu malu. Jadi yang ke-8 tadi tahu malu itu ya Pak? Ya, tahu malu yang ke-8. 8 kebajikan. Suci hati, tahu malu. Kita kalau di Injil juga ada 8 sabda bahagia Pak. Betapa ajaran itu indah. Yang terakhir mungkin ya, dalam hidup ini kita harus punya pegangan tripusaka. Cerenyum. Tripusaka. Cerenyum. Ya. Bijaksana, cinta kasih, berani. Nah, itu harus jadi satu kesatuan. Bijaksana, cinta kasih, berani. Itu harus ada. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak, bener. Saya jadi mendapat wawasan, mendapat pencerahan, mendapat hal baru seperti saya sudah sampaikan.
kaya sekali agama Konghucu ya kan. Beberapa ya dari depan tadi apa saja Pak, ada 8 kebajikan, ada 3 yaitu Tripusaka, 5 terus juga ajaran dasarnya apa itu jelas sekali gitu. Sekarang mau tanya ini karena apa Imlek kan cukup dikenal ya Pak, itu menjadi tradisi bahkan di banyak belahan dunia. Betul. Saya pernah juga waktu itu ke Dubai itu juga hiasan di kotanya juga. Oh iya, kalau pas New Year kan. Iya. Itu gimana Pak kaitannya atau sebenarnya bagaimana sih itu agama Konghucu dengan tradisi Imlek? Begini, tadi kan saya cerita mengenai penanggalan. Penanggalan ya. Penanggalan dinasti Xia awalnya. Dinasti Xia awal ya. Ya, kemudian penggunaan kembali pada waktu zaman dinasti Han kan atas sabda Nabi Konghucu, pergunakanlah penanggalan dan Xia. Maka pada dinasti Han itu ada Hanute itu dia meminta ada digunakan tahun kelahiran Nabi Konghucu ya. Jadi 551 sebelum Masehi. 551 sebagai tahun pertama untuk tahun Konghucu ya. Imlek itu. Sebetulnya makanya sekarang 2572 ya. Sebetulnya kalau kita bicara tahun baru, tahun Imlek ini, dia memang penanggalan yang mengharmoniskan antara penanggalan bulan dan penanggalan matahari. Mengharmoniskan. Nah, kita tahu kan tahun Hijriah itu adalah tahun berdasarkan bulan. Murni ya. Sehingga hari raya itu maju terus. Nah, kemudian tahun Masehi. Ya, ini kan berdasarkan matahari, solar. Nah, ini penanggalan Imlek itu mengharmoniskan. Jadi dia ada menyesuaikan penanggalan solar sehingga dia Imlek itu jelas range-nya antara tanggal 21 Januari sampai 19 Februari. 21 Januari sampai 19 itu range-nya. Range-nya di antara itulah. Nah, tahun ini jatuhnya tanggal 12 Februari. 12 Februari tahun ini. Kan dalam range itu. Jadi selalu dalam range itu. Karena ada penyesuaian itu. Karena kalau misalnya 29 setengah hari, kan 29 hari yang dipakai. Jadi kekurangan itu diakumulasikan tiap 3 tahun sekali ada kabisatnya. Ada kabisatnya sehingga dia ada 13 bulan. Setiap 3 tahun sekali ada kabisatnya sehingga dia ada 13 bulan. Iya. Nah, jadi makanya range-nya tetap 13 bulan ya Pak, ada yang kalau kabisatnya tadi. Iya, makanya range-nya tetap. Oke. Nah, penanggalan ini kan dipakai oleh orang-orang yang ada hubungannya dengan orang Tionghoa. Karena apa? Rujiao ini kan nabi-nabinya kan adalah bapak orang Tionghoa. Bapaknya orang-orang Tionghoa, dan agama Konghucu pada zaman itu kan menyebar Pak ke Korea, ke Jepang. Rujiao, bener ya? Rujiao, iya. Yang tadi Rujiao. Rujiao itu kan tersebar di semenanjung Korea, Jepang, Vietnam. Nah, itu sehingga mereka menggunakan penanggalan itu untuk menjalankan keagamaannya, tradisinya keagamaannya. Ya. Jadi kalau Bapak bertanya, Pak Heru bertanya mengenai tradisi Imlek dan Imlek sebagai perayaan keagamaan, itu kalau orang Tionghoa dia sudah tidak Konghucu lagi, dia kan tidak punya kewajiban menjalankan ritual keagamaan. Kalau orang Konghucu itu kan 7 hari sebelumnya itu ada Jisi Xiang'an, jadi ada hari persaudaraan. Jadi 7 hari sebelum Imlek? Iya, hari persaudaraan. Dia harus membagikan rezeki, semacam kita dana, mengkontribusikan dana kita kepada fakir miskin, agar dia bisa ikut merayakan tahun baru. Ya kan? Jadi konsepnya berbagi kan. Berbagi itu sangat penting. Ada lagi malam tahun baru ada acara keagamaan, ya kan? Kemudian barunya upacara keagamaan. Baik ya. Tanggal 8 menjelang 9 itu sembahyang kepada Tuhan secara langsung. Sembahyang kepada Tuhan secara langsung. Ya, King Tukong itu. Jadi ini sembahyang besar. Kalau Tuhan kan bahasa Indonesia Pak, kalau bahasa Kian, Sangti. Itulah orang mengikrarkan berjanji di hadapan Tuhan langsung. Ya, mengakui kalau dia berdosa, mengakui dosa dan berjanji untuk lebih baik
Baru tahun yang akan datang. Itu di 8 malam ke 9. Iya. Oh. Sampai akhirnya tanggal 15. Tanggal 15 Cap Gome. Penutupan. Ya, itu kan sudah penutupan, arti perayaan sudah tidak boleh lagi setelah itu. Boleh dikatakan. Dia kalau Cap Gome itu kan dia sudah tadi dia bersyukurnya tuh dia siap untuk masuk ke tahun untuk aktivitas. Jadi itu 15 sesudah pas Imleknya ya, tanggal 1-nya kan. Ya. Jadi kan tadi ditarik mundur 7 hari sebelumnya, masuk Imleknya, Ya, terus 8 ke 9, ya. lalu ke 15. Jelas ya. Nah, itu Ini yang aslinya, maksudnya yang memang apa dari secara Konghucunya itu seperti apa? ya. Apa nih Nah, rangkaian di Imlek itu. ada juga rangkaian itu masih ada juga ada melepaskan malaikat dapur. Melepaskan? Malaikat dapur. Malaikat Dapur. Oh. Jadi malaikat dapur tuh menarik, Bapak. Saya tuh suka dengan gini-gini karena dia kan monitor di rumah kita, melapor, dia melapor kepada Tuhan apa yang telah dilakukan oleh keluarga ini. Kapan melepaskan malaikat Itu dapur beberapa hari sebelum tahun baru Imlek. Jadi berapa hari sebelum 4-5 hari sebelum itu 4-5 hari ada melepas malaikat dapur, dia tinggal di rumah keluarga Konghucu, lalu dilepas dia lapor ke Tuhan. Iya, makanya orang dapur itu harus kita cukupi ya. Jadi kan punya orang Tionghoa itu orang Konghucu, dia harus betul-betul mencukupi dapur ini. Artinya jangan sampai dapurnya tidak ngepul kan? Karena akan dilaporkan. Jadi artinya kesejahteraan keluarga itu harus mendapat perhatian utama. Kesejahteraan keluarga harus menjadi perhatian utama. Makanya tradisi ngumpul malam sebelum tahun baru Imlek itu kan untuk reuni keluarga, untuk sekaligus berbagi, menceritakan kesuksesan yang dia capai ya. Sehingga ada tradisi membagi angpau ya kan. Pada tradisi membagi angpau itu kan tanda orang harus dia harus berbagi keberuntungan yang didapat ya kan. Pakaian merah ini itu sebenarnya untuk melambangkan keberuntungan, kesejahteraan. Ya. Biar sama-sama beruntung kita. Iya, keberuntungan. Dan saya ketularan keberuntungan. Dan itu kalau merah ini tambah lagi keberuntungan. Cinya positif. Jadi positif. untuk mengusir roh jahat itu, kita cinya positif. Baik. Nah, jadi memang kalau di luar Konghucu dia tidak menjalankan yang serangkaian keagamaan itu. Bedanya di mana? Bedanya kan dia merayakannya saja. Ya. Seperti misalnya saya ikut merayakan 1 Januari gitu kan. Ya. Tapi keterikatan saya untuk 1 Januari itu secara ritualnya kan tidak sekuat dari teman-teman Katolik Kristen kan. Nah, jadi jelas dan di Indonesia ingat itu hari libur tahun baru Imlek ini hari libur keagamaan. Karena di Indonesia tidak ada libur etnis, libur budaya, nggak ada. Libur budaya nggak ada. Libur keagamaan. Ya salah satunya libur keagamaan. Iya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sudah banyak kita belajar dari pribadi inspiratif, pendidikan, karir ya. Pak sekarang masih di KPPU kan yang sekarang? Iya. Sampai 2023. Nah masih. Dan dosen di KPPU. Ada lagi Pak yang mau disampaikan, closing statement atau mungkin yang belum tersampaikan? Ya, nah kita perlu pertama kali merayakan tahun baru Imlek dalam suasana pandemik COVID-19. Untuk itu kita harus mengutamakan keselamatan diri dan orang lain. Ya kalau Imlek identik dengan berkumpul, maka untuk tahun ini kita harus berpuasa berkumpul. Cukup berkumpul kepada keluarga inti yang satu rumah saja. Ya, biarlah kita bersembahyang dari rumah. Kalau yang bagi umat Konghucu, ya tidak perlu terbondong-bondong pergi ke Klenteng, ya, ke Kungmiao. Nah, itu tidak perlu karena kita tidak tahu di antara kita mungkin ada yang OTG
Oleh karena itu jagalah protokol kesehatan dan jangan lupa kalau Imlek itu kita punya tradisi, punya kebiasaan berbagi angpau. Untuk kali ini sisihkan angpau untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Ya, di berbagai tempat ada musibah banjir, gunung meletus, tanah longsor dan sebagainya. Itu kita harus berbagi, kita salurkan bantuan melalui organisasi yang mengkoordinir itu. Kalau di Kongcu bisa melalui Matakin. Selamat menyambut Imlek tahun 2572 Kongcili. Semoga di tahun kerbau ini kita bisa bekerja lebih keras untuk kita keluar dari kesulitan seperti yang kita alami di tahun 2020. Terima kasih. Amin, amin. Selamat merayakan tahun baru Imlek, Bapak dan sekeluarga nanti. Ya. Pak sekarang masih di Matakin, masih posisi? Saya posisi anggota Dewan Rohaniwan. Ya. Itu ada 9, Pak. Oke. 9 ini kolektif kolegial. 9 orang. Terus saya juga sebagai ketua komite pendidikan Matakin Pusat. Ketua Komite Pendidikan Pusat. Ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Terima kasih banyak buat semuanya yang merayakan Imlek. Saya kembali sampaikan selamat merayakan Imlek. Buat semua juga salam sehat, salam bertambah bahagia.